Aqidati ahli sunnah wal jamaah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'na ulumana bihurmatil Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alimun. Itu ya. Alladzina, adapun orang-orang ya'kuluna riba. Alladzina, adapun orang-orang ya'kuluna, yang makan siapa alladzina ar-riba, kepada riba. Ayyakhudunahu, berarti mengambil siapa alladzina hu, kepada riba. Ini berbeda dengan makan. Kalau makan berarti mengkonsumsi, tapi kalau ya'khudhu berarti melakukan transaksi. Artinya riba itu melakukan transaksi saja tidak boleh, apalagi makan. Oleh ulama, ya'kuluna riba diartikan ayyakhuduna nahu, berarti mengambil atau melakukan siapa alladzina hu, kepada ar-riba. Wa huwa, adapun riba, az-ziyadatu, yaitu tambahan, fil muamalati, di dalam muamalah, bin nukuti, dengan nukud, emas dan selaka, wal mat'umati, dan makanan, beberapa makanan. Tambahan fil qadari, di dalam ukurannya, awil ajali, atau tempunya. Berarti riba itu bukan hanya ada dalam hutang, bukan. Kalau yang kita pahami selama ini, riba itu kan hanya ada dalam hutang piutang. Tidak. Riba itu juga ada dalam transaksi jual beli. Semisal kalian menukar beras dengan beras. Beras yang satunya senilai atau sebanyak 1 kilo, sedangkan beras yang satunya 1 kilo setengah, ditukar. Nah, setengahnya itu riba. Itu juga dikatakan riba. Karena apa di sini? Az-ziyadatu, mana tadi? Az-ziyadatu fil muamalati fin nukuti, fil muamalati bin nukuti, dengan emas dan selaka, wal mat'umati, dan beberapa makanan. Jadi hati-hati, riba bukan hanya ada pada hutang piutang, tetapi juga ada dalam transaksi jual beli yang sama jenisnya. Contoh beras dengan beras. Dulu tidak ada transaksi uang kan, dulu itu kalau transaksinya pakai emas dan selaka.
emas 1 on ditukar dengan emas 1 on, 2, maka 2-nya itu namanya riba dan itu tidak boleh. Atau sorban, kalau bermakna umum ziyadah sekarang. Kalau kemudian sorban dengan sorban. Nah, kalau jenisnya sama, ini menurut ulama yang lain. Kalau jenisnya sama, timbangannya tapi berbeda. Nah, kelebihan dari timbangan itu juga dikatakan riba. Itu. Nah, yang umum riba itu ada dalam hutang piutang, itu yang umum. Meminjam uang 1.000, kembalinya 1.100. Nah, 100-nya itu riba. Bagaimana caranya hilah mensiasati agar tidak terjadi riba? Maka 1, jangan disebutkan lebihnya itu ketika akad. Itu siasat itu. Kalau tidak bisa lagi ya. Ben kok nginjem besen 1.000. Iki. Ya, sudah. Nah, dalam proses hutang piutang semacam ini tidak menyebutkan saya akan ngasih 100 rupiah. Saya akan ngasih uang 100 rupiah kelebihan dari 1.000. Tidak. Ben saya pinjam uangnya 1.000. Ya sudah. Nah, setelah mengembalikan ternyata saya memberikan uang 1.100. Maka itu tidak disebut riba. Karena apa? Karena tidak disebut ketika akad. Itu yang pertama. Yang kedua, siasatnya bagaimana? Jangan menggunakan kata hutang. Jangan menggunakan kata meminjam. Tapi gunakan kata minta modal. Itu. Pin di WSM ya. Engkau ada, ayo kau beri modal. Nah, kalau hambian ngasih modal saya 5.000, nanti 5% dari penghasilan 5.000 itu saya kasihkan ke hambian. Berarti kalau penghasilannya nanti dari modal 5.000 itu menghasilkan 2.000, berarti 10% dari 2.000 berapa? 200 kan? Berarti 5% dari 2.000 500. Saya mengembalikan 5.500. Nah, seperti itu tidak riba. Karena apa? Karena tidak hutang piutang, tidak minjam meminjam, tetapi memberikan modal. Caranya seperti itu. Atau yang ketiga, kalau memang terpaksa sampean itu melakukan riba, akui dulu biar tidak dosanya bertumpuk. Akui ini adalah perbuatan riba, iktiqad, dan kalian ini mengakui bahwasanya ini adalah perbuatan riba. Kaulan secara perkataan juga harus mengakui ini adalah riba. Kalaupun fi'lan kalian melakukan, setelah itu sebisa mungkin memperbanyak istighfar. Karena seseorang yang keluar dari agama, itu bukan hanya karena mengatakan Allah itu 3, Allah itu 4, Nabi Muhammad itu bukan Nabi, bukan hanya itu, tetapi juga menghalalkan barang yang jelas-jelas haram, itu bisa murtad. Menghalalkan i'tiqadan ini halal, fi'lan dia melakukan, kaulan mengatakan bahwasanya ini halal, padahal dia tahu jelas-jelas haram. Ini juga bisa murtad. Jadi hati-hati kalian itu. Seorang mohon maaf, jangan sapa zina haram. Cek zina nyaman. Hati-hati dengan perkataan seperti ini. Itu. Cek zina dia nyaman. Dan sapa haram, jangan kiai je. Jelas ya,
Jelas kalau masalah zina, pencurian, melawan orang tua, ya riba itu sendiri. Apalagi mencuri, merampok, korupsi, jelas itu nas Quran yang tidak bisa ditawar lagi. Jadi hati-hati dalam bergurau berkata, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan. La yakumuna, tidak berdiri siapa alladzina ya'kuluna riba min kuburihim, dari kubur-kubur mereka, mereka yang makan barang-barang riba itu la yakumuna, tidak berdiri siapa mereka min kuburihim, dari kuburnya mereka, illa qiyaman, terkecuali berdiri sungguh, kama yakumu, sebagaimana berdiri siapa, alladzi, orang, kama, sebagaimana, kama yakumu, sebagaimana berdiri siapa, alladzi, orang, yatakhabbatahu, yang merasuki, hu, kepada alladzi, ayyusri'uhu, berarti merasuki, hu, kepada alladzi, siapa, asyaitanu, syaitan, minal massi, dari sentuhan, garis miring, gangguan. Ayil jununi, berarti gila, bihim, pada alladzina ya'kulunar riba. Muta'alliqun, yaitu berhubungan, biyakumuna, dengan lafaz yakumuna. Ini nas Quran. Orang-orang yang memakan barang-barang riba, untuk angan tengate ya, kelebihan sosok tengate itu, sosok lebih itu lebih beli sekecil apapun, apalagi banyak, sisanya itu riba. Kan kadang meleh lebih sosok itu riba, lebihan semacam itu. Segera dikembalikan, kalau tidak sempat telepon, pesennya lebih ya. Ancamannya besar. Jadi orang-orang yang makan riba itu ancamannya adalah dia tidak akan bangun dari kuburnya kecuali dia bangun seperti orang gila. Kama yatakhabbatush, kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan minal massi. Ya bukan seperti orang gila bangun dari kubur dia menjadi gila. Dan kalau menjadi gila, bisa dipastikan orang-orang seperti ini nasibnya pasti ke neraka, tidak akan kemana lagi. Jadi tolong hati-hati dalam bertransaksi. Kalaupun terpaksa harus melakukan riba, harus memperbanyak istighfar. Ini yang pertama. Dzalikal ladzi nazala bihim bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Dzalika, adapun itu ayat, ayil ladzi berarti ayat, nazala turun apa alladzi bihim, nazala menimpa apa alladzi, dzalika adapun itu ayat, kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitan. Kenapa mereka bangun dari kubur menjadi gila? Ayil ladzi nazala yang menimpa apa alladzi, bukan turunnya, menimpa. Nazala yang menimpa apa alladzi bihim, pada alladzina, bi annahum,
yaitu karena mereka ay bisa babi annahum, berarti sabab sesungguhnya mereka qalu, yaitu berkata siapa mereka, innamal bai'u mislur riba, hanya saja adapun ba' mislur riba, yaitu sama dengan riba. Mislur riba yaitu sama dengan riba. Innamal bai'u, hanya adapun ba' itu mislur riba, sama dengan riba, fil jawazi, di dalam bolehnya. Wa hadza, adapun ini perkataan innamal bai'u mithlur riba min aksit tashbihi mubalaghatan, termasuk dari membalikkan tashbih, min aksit tashbihi, termasuk membalikkan tashbih, mubalaghatan, karena menyangatkan, mubalaghatan karena menyangatkan. Kalau dalam bahasa, kalau dalam sastra Arab ini namanya tashbih mubalaghah. Kama genteng Al-Farisi bi pemain bola. Saya semakin saya sering ngegolin karo Evan caranya mana? Hah? Arhan. Iya. Kan gendengan saya. Gendengan pemain bola karo kan Al-Farisi ngoten lho. Tapi gule ngocak Arhan ya, namanya Arhan. Arhan pada bi Al-Farisi. Beni Al-Farisi pada bi Arhan. Ini namanya tasbih mubalaghah. Kok Arhan pada bi Al-Farisi dalam gendengan. Padahal kenyataannya lebih genteng Arhan daripada Al-Farisi. Ya maklum kita ada ten Al-Farisi. Bahwa mana ten makal vokal. Gitu. Kita sambil ke salon gitu. Sambil ke salon monyel Farisi ya. Iya, Ambil Anda tahu kalau dunia selebritis itu laki-laki maupun perempuan itu biasa, kesepa itu biasa. Aman di mondian mandin kan kui sabun lu. Itu ki kebenyain. Tuan sabun lu setong kebenyain ki. Setongnya temu wano, setongnya mau dedes. Ada. Tak saya bersih kolen je. Ngalai. Ando ke setong kebenyain. Kesepoloen. Tak teman sasa sebulan. Kalau wanduka. Doman mereka. Iya, mereka itu tiap pagi olahraga. Tiap pagi. Kalaupun dia tiap pagi ada waktu tertentu olahraga. Minumannya makanan dan minumannya diatur, vitaminnya diatur. Begitu mereka itu. Kalau artis, kalau kita ngatur makanan segede betul. Iya lah kita itu. Nah itu namanya tasbih mubalaghah. Nah sekarang orang-orang kafir itu melakukan tasbih mubalaghah. Mestinya riba itu sama dengan ba'. Mestinya karena hukum asal ba' itu boleh. Sedangkan riba hukum asal itu tidak boleh. Nah, oleh orang kafir riba mau dibolehkan. Mestinya innamar riba mithlul bai'i. Sesungguhnya riba sama dengan ba' dalam hukum boleh. Tetapi oleh mereka justru dibalik. Innamal bai'u mithlur riba, bahwa ba' itu sama dengan riba. Saking semangatnya ngauliakin riba sehingga mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Itu. Nah ini yang membuat Allah marah. Itu. Faqala Allah Ta'ala raddan alaihim
Faqala maka menjawab siapa Allah Ta'ala raddan karena menolak alaihim atas perkataan mereka. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Wa ahalla dan menghalalkan siapa Allahu Allah al-bai'ah kepada bai', wa harramah dan mengharamkan siapa Allah ar-riba kepada riba. Allah mempertegas kembali bahwasanya yang halal itu bai', yang haram itu riba. Padahal sebelumnya mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu bahwasanya riba itu haram, bai' itu halal. Tetapi justru oleh mereka dibalik. Bai' dan riba sama-sama halal. Kemudian Allah mempertegas lagi wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya apa? Dalam berkomunikasi, nah kalian itu seperti apa? Seperti kemarin waktu kita ngaji dalam kitab mana? Nurul Dholam ya. Nurul Dholam itu dalam berkomunikasi, dalam berdakwah, perkataan mukhatab, perkataan audiens, seperti kalian ini audien namanya, tidak selamanya berkata karena tidak tahu, tidak. Tetapi mereka berkata justru karena tahu dan ingin mengalahkan pembicara. Seperti ini, orang kafir mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Orang kafir bukan tidak tahu riba itu haram. Justru mereka karena ngutot gitu loh. Karena ngotot ingin memperbolehkan riba, kemudian mereka mengatakan innamal bai'u mislur riba. Maka Allah perlu menjawab. Jadi jawaban itu perlu. Allah kemudian perlu menjawab untuk mempertegas kembali wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Bahwa Allah menghalalkan bai' dan mengharamkan riba. Nah, sehingga ancamannya, ini Al-Quran, setiap Al-Quran mengharamkan satu perbuatan pasti ada sanksi, dan setiap Al-Quran menghalalkan satu perbuatan pasti ada pahala, pasti. Jadi tidak ada yang percuma lah. Biar bi Allah hari ini, pagi ini kalian diperintahkan oleh Allah untuk ngaji, pasti ada jaminannya. Apa jaminannya? Surga. Apa jaminannya? Pahala. Duduk begini nih kalian ngaji sekarang 1 jam. Ada yang mengatakan saatan itu 1 menit, itu mampu mengalahkan sholat sunat rakaat 100 sholat sunat rakaat. Itu jaminannya. Bahkan kalau kalian lagi ngaji begini, ada salah satu dari kalian sakit, pusing ngaji itu kemudian meninggal dunia pada waktu ini, surga. Iya. Wala boleh daftar. Hah? Dari mana? Bengal. Laki atau bini nyaman ngaji. Kayak di YouTube itu Allahu Akbar lagi sholat ya. Jadi jihad itu bukan, kan sudah ada di atas kemarin itu. Jihad itu bukan hanya persoalan sholat. Ngaji seperti ini, kalian juga jihad. Ngaji kan? Sudah banyak nih kawan, mana bantu online begitu. Mana ngiriakin, sini kan ya. Juga tondu bikannya. Ternyata dead untuk lo. Sobuk. Warga husnul khatimah. Wah, tak ngucap la ilaha illallah doang. Ngocak nang atena tujuan bagus untuk lo. Iya, him. Rofin ya. Rohim. Rohim. Oh, Rofin. Rafi'ud darajat sanggup nyaman rai rafi'ud darajat. King letak dukar seberi anyama. Cukup Rafi. Rafi'ud darajat. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar
riba. Sekarang ancamannya faman ja'ahu, maka adapun siapa orangnya ja'ahu yang datang hu kepada man, ai balagahu berarti telah sampai hu kepada man apa mau'izatun nasihat, ai wa'dun berarti peringatan, mir rabbihi dari Tuhannya man, fantaha min aklihi an aklihi falahu ma salafa, fantaha lalu berhenti siapa man an aklihi dari memakan riba, falahu maka yaitu bagi man ma adapun sesuatu salafa yang telah terjadi apa ma, falahu maka yaitu bagi man adapun ma sesuatu salafa yang telah berlalu apa ma qoblan nahyi sebelum dilarang. Maka dosa-dosa sebelumnya yang dilakukan karena tidak tahu otomatis dihapus oleh Allah asalkan berhenti. Aila yastariddu minhu berarti tidak tertolak apa ma minhu daripada man. Wa amruhu fil afwi anhu ilallahi adapun urusannya man fil afwi di dalam dimaafkan anhu daripada man ilallahi yaitu kembalikan kepada Allah. Tetapi waman dan adapun siapa orangnya ada yang kembali siapa man ila aklihi kepada memakan riba, musyabbihan lahu bil bai'i fil halli, musyabbihan hale orang yang menyerupakan atau yang menyamakan lahu pada riba bil bai'i dengan ba' fil halli di dalam halalnya. Bagaimana? Faulaika ashabun nari. Waman adapun siapa orangnya ada yang kembali siapa man ila aklihi memakan riba, musyabbihan hale orang yang menyamakan lahu pada riba bil bai'i dengan ba' fil halli di dalam halalnya, faulaika ashabun nari maka adapun mereka man ashabun nari yaitu penduduk neraka, hum fiha khaliduna adapun mereka fiha di dalam nar khaliduna yaitu kekal. Saya tidak paham bagaimana kalau pelakunya itu adalah orang muslim, apakah juga kekal juga? Karena ayat ini jelas diperuntukkan untuk orang kufar. Ini untuk orang kufar ini. Bagaimana dengan kita yang mengatakan innamal bai'u mislur riba? Jadi kalau orang seperti kita muslim mengatakan seperti itu dan dianggap murtad oleh Allah dan dihukumi murtad oleh Allah, maka otomatis kita sudah jadi kafir. Hati-hati. Jadi begini prosesnya kalian itu. Ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Jadi ini umur 12 tahun, kalian sudah balik. Mohon maaf, naudzubillah. Kemudian kalian tunangan ya. Makanya jangan terlalu akrab kalau tunangan. Khawatir tergoda setan melakukan hubungan badan di luar nikah. Hati-hati. Saya perlu menyampaikan ini. Bekalan, akrab bekalan, akhirnya terjadi hubungan badan. Hamil tidak hamil itu jelas tidak boleh, haram, dosa besar itu. Nah kemudian kalian ditegur sama oleh orang tuanya, bencong mah zina, zina aja haram. Kemudian kalian mengatakan can siapa zina haram, zina halal. Nah
Kalian mengatakan seperti itu meyakini merubah hukum. Maka ketika itu kalian sudah murtad. Kalian melakukan, kalian mengatakan, kalian meyakini. Kaulan wa fi'lan wa tiqodan. Murtad. Nah, ketika murtad, amal soleh yang kita lakukan sejak umur 12 tahun sampai umur 20 tahun itu habis. Habis itu. Naudzubillah. Terus kalian tidak baca syahadat, Begitu jam 8 kalian mengatakan, jam 8 ini kalian mengatakan, jam 9 meninggal dunia. Naudzubillah. Kalau hukum sini ya, hukum Al-Qur'an, saya tidak paham hukum yang lain. Kalau hukum Al-Qur'an, murtad, mati kafir, maka apa hukumnya? Khaliduhum fiha khalidun. Masuk neraka kekal. Karena apa? Karena matinya itu tidak dalam keadaan membawa iman. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ini namanya mati dalam kondisi su'ul khotimah. Sehingga saya berulang kali mengatakan, usahakan kalau mau sholat itu baca syahadat dulu. Bahkan waktu senggang pun sebisa mungkin kalian juga baca syahadat. Khawatir kita melakukan sesuatu yang oleh Allah dihukumi murtad. Kenapa? Nas Al-Quran. Kalau jadi hukum itu ada dua. Ada hukum yang tidak bisa berubah kapanpun. Itu namanya hukum pasti, qat'i. Kapanpun itu. Karena sudah nas Al-Quran. Yang kedua hukum yang bisa berubah karena kondisi tertentu. Dulu ya, saya sering menerangkan ini. Zaman Belanda, orang Islam itu dilarang memakai pakaian yang sama dengan orang Belanda. Hadisnya ada, man syabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Kenapa diharamkan oleh ulama? Untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Makleh tangak belenteh. Mun saya ngak belenteh. Buk merah kan gitu kan, itu buk merah. Lamba belenteh topian saya ngak cemong lo atau apa nambah. Ngerti cemong kan itu ya. Celana anda siun, jasa itu belenteh lamba. Tapi bagi ulama untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Nah, hukum begini bukan hukum Quran, tapi hukum ijtihad para ulama. Nah, sekarang diperbolehkan karena sudah merdeka. Tapi kalau zina, riba, mencuri, melawan orang tua, tidak sholat, ini hukum Quran tidak bisa berubah. Jadi lambo karena oleh tak oleh wajeng nomor saya oleh tahun 2004 lekor oleh tak wajeng bukan begitu jadi musiman bukan begitu. Kalau hukum Quran itu, kalau hukum nas Al-Quran itu jelas. Nah, ciri-cirinya apa kalau dalam Al-Quran itu gampang. Ciri-cirinya kalau ancamannya itu masuk neraka itu hukum qat'i. Itu. Ini salah satunya masalah riba. Cuma hati-hati kalian. Riba itu seperti apa? Ini yang perlu kalian hati-hati. Riba itu seperti apa bentuknya? Kalian harus betul-betul ngaji. Khawatir bukan riba dianggap riba. Riba tidak dianggap riba. Ini yang hati-hati. Zakat wajib. Wajib zakat itu. Cuma apa saja yang wajib dizakati itu yang harus ngaji. Itu. Salat wajib iya, tetapi hati-hati bagaimana salat yang benar. Itu harus ngaji. Faman jaa fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man ada ila aklihi musyabbihan lahu bil bai'i fil halli faulaika ashabun nari hum fiha
khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafar. Wallahu a'lam. Doa.